ataupun virtual, mohon tidak berlalu lalang saat acara berlangsung. Mohon untuk sama-sama mendengarkan. Yang terhormat Dr. Andes Agung Gunanjar, Sudarsa BCIP MSI. Yang kami hormati Bapak Darjana selaku pimpinan Bank Indonesia perwakilan Tasikmalaya. Yang kami hormati CEO RIN Foundation Bapak Muhammad Ijudin, serta seluruh panitia dan peserta yang saya banggakan. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, mari kita buka dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang kami hormati, merupakan acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu wajib kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Merupakan acara selanjutnya, yaitu laporan kegiatan seminar ekonomi digital kepada yang terhormat Bapak Muhammad Ijudin MPD. Saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, amma ba'du. Puji syukur, alhamdulillah kita semua bisa hadir dalam kesempatan yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Yang kami hormati orang tua kami, guru kami, Pak Agung Gunanjar Sudarsa BCIP MSI, yang alhamdulillah sudah berkenan hadir dalam kegiatan ini. Yang kami hormati Pak Darjana, Kepala BI perwakilan di Tasikmalaya. Berikut reng-rengan anu sami hadir ada Alildan dan kawan-kawan yang kami hormati. Yang kami hormati juga Pak Indra dari Kepala BJB Kabupaten Ciamis, Ibu Kabid yang kami hormati, alhamdulillah sudah berkenan hadir. Semoga Pak Kadis biasa sunting kembali, alhamdulillah ya Allah kesel mendengar, alhamdulillah terus biasa mewakili.
Yang kami hormati dan yang kami banggakan, rekan-rekan sekalian, para entrepreneur, para pengusaha muda gitu ya, para pengusaha pelaku UMKM, juga ada dari kalangan dosen pengajar, juga dari kalangan pemuda, ada juga yang mungkin belum punya usaha gitu ya. Mudah-mudahan ke depan bisa mendapatkan usaha yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang kami hormati, tadi Pak Darjana nanya hari ini saya naon Pak Ijudin. Mas Lami kenal tapi mendengar ini. Pak Indra Kenaros ini saya naon. RINS itu satu yayasan nyata rumah inspirasi bangsa. Yayasan itu bentuknya yayasan dan simkuring teh nyepan dua organisasi. Kalau rasanya oke, Endi insya Allah dilantik dan ketua AMPI Kabupaten Ciamis. Mudah-mudahan nyandak manfaat, nyandak maslahat, nyandak barokah kanggo terutama generasi muda nu aya di Kabupaten Ciamis. Bapak, Ibu, hadirin sekalian yang kami hormati, karena waktu yang sangat mepet, mungkin saya hanya memberikan sedikit saja bahwa era ini adalah era digital, di mana generasi kita adalah generasi yang sangat berbeda dengan generasi kita yang sebelumnya. Semua serba digital, everything will be virtual. Jadi segala macam akan menjadi berbentuk virtual. Pendidikan virtual, bahkan mungkin Pak Darjana uang pun suatu saat mungkin tidak ada uang cash. Semuanya dalam bentuk virtual. Jadi kalau hari ini, karena revolusi industri itu 4.0 itu memaksa kita secara radikal untuk mengubah cara hidup kita secara drastis dan radikal. Makanya dengan COVID ini tidak selalu dimaknai sesuatu yang negatif. Mungkin di balik COVID ini ada hikmah yang sangat luar biasa, karena memaksa manusia, memaksa kita semua untuk merubah cara hidup yang tadinya konvensional menjadi serba digital. Dan hari ini ekonomi digital adalah sesuatu yang sangat menantang, sekaligus menarik, dan sekaligus memberikan ruang potensi yang sangat luar biasa, terutama bagi kehidupan kita sebagai generasi muda di era milenium. Selanjutnya saya mengucapkan banyak terima kasih, terutama kepada Pak Darjana yang sudah memberikan fasilitasi dari Bank Indonesia. Juga terima kasih banyak Pak Agung sudah memberikan dukungan senantiasa atas segala kegiatan yang kami jalankan. Semoga dengan semua kegiatan dari dulu sampai sekarang, mudah-mudahan itu memberikan manfaat terutama bagi kami generasi muda. Saya sebagai yang diberikan amanah, diberikan tanggung jawab untuk memegang 3 organisasi ini, mudah-mudahan bisa membawa angin segar bagi dunia kepemudaan berikut segala aspek yang ada di dalamnya, baik itu aspek sosialnya, baik itu aspek ekonominya, baik itu aspek budayanya maupun aspek politiknya. Mudah-mudahan saya lebih menekankan, mudah-mudahan apa yang kita lakukan, kita menjadi sebuah upaya untuk membangun sebuah generasi yang mulia. Generasi yang mulia adalah generasi yang memiliki karakter, generasi yang memiliki sanggup memberikan ketauladan. Karena generasi kita hari ini, satu sisi kita kesulitan memperoleh ketauladanan hari ini dari orang tua kita, tapi satu sisi kita dituntut untuk memberikan ketauladanan bagi generasi kita di bawah kita selanjutnya. Itu yang mungkin berat bagi kita. Untuk itu, mari kita berkarya dengan segenap potensi yang kita miliki. Mari kita dedikasikan diri kita untuk kebaikan masyarakat, kebaikan bangsa dan negara. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Yang Terhormat Bapak Muhammad Ijudin MPD yang telah menyampaikan laporannya. Hadirin yang berbahagia, merupakan acara selanjutnya yaitu sambutan
Sambutan dari Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan sekaligus membuka acara Seminar Nasional Keuangan Digital secara resmi. Kepada yang terhormat Kepala Dinas Koperasi atau yang mewakilkan, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Yang saya hormati Bapak Agung Gunanjar Sudarsa, yang saya hormati Bapak Kepala Perwakilan Bank Indonesia, yang saya hormati dan saya banggakan hadirin tamu undangan yang berbahagia. Sebelum saya menyampaikan sambutan dari Bapak Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, terlebih dahulu saya permohonan maaf dari beliau tidak bisa hadir di tengah-tengah kita, Bapak, dikarenakan Pak Kadis juga Pak Sekretaris sedang melaksanakan diklatnya, jadi tidak bisa hadir di tengah-tengah kita. Mungkin ada beberapa yang ingin disampaikan lewat sambutan beliau, yang mana dipercayakan kepada saya untuk menyampaikan sambutan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Agung Gunanjar Sudarsa, yang terhormat Bapak Kepala Perwakilan Bank Indonesia, hadirin undangan dan peserta seminar yang berbahagia. Pertama-tama, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Rahman dan Rahim, karena atas segala limpahan rahmat serta karunia-Nya kita dapat bersilaturahmi dalam acara Seminar Nasional Keuangan Digital dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, serta kepada kita selaku umatnya yang setia sampai akhir zaman. Hadirin yang berbahagia, sebagaimana visi Kabupaten Ciamis, yaitu mantapnya kemandirian ekonomi sejahtera untuk semua dengan misi ketiga membangun perekonomian berbasis pemberdayaan masyarakat, ekonomi kerakyatan, dan potensi unggulan lokal, pemerintah Kabupaten Ciamis senantiasa terus mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat, terutama sektor ini. Kita sadari bersama bahwa hal yang mendasar yang dihadapi sektor real adalah terbatasnya kapasitas pelaku usaha yang didominasi oleh pelaku usaha UMKM, mulai dari keterbatasan kualitas SDM, permodalan, pemasaran, dan penguasaan teknologi informasi. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia semakin membuat UMKM terpuruk, tak terkecuali UMKM di Kabupaten Ciamis. Pandemi COVID-19 sejak awal 2020 telah menekan banyak sektor perekonomian, termasuk para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, juga ikut terdampak. Ditambah lagi dengan adanya penetapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM semakin menambah beban pelaku UMKM. Hadirin yang berbahagia, di masa pandemi UMKM dituntut untuk berinovasi agar bisa bertahan di tengah daya serap pasar karena pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Salah satu solusi pemasaran di tengah pemberlakuan PPKM adalah memanfaatkan teknologi informasi. Bagi pelaku UMKM yang mengerti internet, teknologi digital bisa dimanfaatkan sebagai strategi untuk bertahan di masa krisis yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Produk atau jasa yang dimiliki pelaku UMKM bisa dipasarkan melalui media sosial atau marketplace. Di samping itu, mengadopsi sistem pembayaran digital juga bisa menjadi solusi untuk bertransaksi di tengah pandemi. Transaksi non-tunai telah menjadi salah satu kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Ciamis melalui tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah Kabupaten Ciamis
mendorong implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah termasuk di sektor UMKM. Ada beberapa manfaat yang bisa dirasakan pelaku UMKM ketika melakukan metode pembayaran melalui kris, antara lain dengan adanya kris bisa membangun kredit profile dari teman-teman UMKM dan pada saat melakukan transaksi akan terfaktur transaksi. Kemudian bisa menerima pembayaran secara higienis karena tidak perlu lagi melakukan sentuhan langsung dengan uang tunai. Pihak mesin yang menyediakan kris bisa mengetahui berbagai transaksi serta waktunya. Hadirin yang berbahagia, minimnya informasi dan sosialisasi terkait digitalisasi UMKM di era yang serba digital menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Ciamis untuk mendorong terjadinya penetrasi penggunaan teknologi informasi oleh UMKM. Pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Ciamis membuat terobosan dengan inovasi strategis meningkatkan kapasitas pelaku usaha melalui aplikasi Sistem Informasi Pembinaan Pelaku Usaha atau SIP. SIP adalah platform pembinaan pelaku usaha KUKM berbasis digital. SIPP memfasilitasi para pelaku usaha menjadi sasaran pembinaan pelatihan dan pendampingan terintegrasi juga, memfasilitasi pemasaran produk dan pendaftaran perizinan serta akses permodalan perbankan. Dengan demikian, SIPP diharapkan dapat menjadi sebuah model yang digunakan sebagai upaya untuk menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan KUKM, sehingga menjadi solusi untuk mengatasi sejumlah persoalan yang dihadapi dalam pengembangan KUKM di era digital. Selain itu, guna mendukung percepatan digitalisasi UMKM, Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan menginisiasi kolaborasi kerjasama dengan Bank BJB untuk memberikan kemudahan pembuatan kris bagi UMKM binaan pemerintah Kabupaten Ciamis. Insya Allah, kerjasama ini akan segera terwujud sehingga UMKM naik kelas melalui digitalisasi usaha dapat terrealisasi. Hadirin yang berbahagia, demikianlah sambutan yang dapat saya sampaikan. Akhirnya, marilah kita senantiasa memohon kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu mendapat bimbingan dan perlindungan dalam setiap langkah dan usaha yang kita lakukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas sambutan yang luar biasa. Dan untuk selanjutnya menginjak acara inti yaitu Seminar Nasional Keuangan Digital. Untuk pemateri yang pertama yaitu yang terhormat Bapak Dr. Andes Agun Gunanjar Sudarsa BC IPMSI selaku anggota DPR MPR RI Komisi 11 dengan materi Urgensi Transformasi Ekonomi Indonesia dalam Pemulihan Ekonomi Nasional. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Agun Gunanjar Sudarsa BC IPMSI, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Darjana, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Cianjur Timur, Provinsi Provinsi Bu Enoh yang mewakili dinas di Kabupaten Cianjur, juga mohon kesempatan Kepala Bank BJB Pertamina Rayadi Muhammad Izin untuk memperkenalkan saya kegiatan seminar. Untuk kahiji pamintan simkuring pengaturan dan mohon dina acara seminar nasional dia biasa orang utamina simkuring tepang secara wadi sadayana para pelaku usaha
detailkan kepada Darjana. Tapi waktu rakyat dia kan ada yang begitu, anu lagi. Anu dicarioskan ku ibu teh, eta laras saya. Kurangnya sadayana kamungkin lainnya karaos. Ku ayana pandemi COVID, ku ayana perubahan perkembangan teknologi 4.0, terasa kita ada sebuah peradaban perubahan yang mungkin dulu itu saya masih ngalaman, kita teleponan yang kok ya punten pada ketinggalan banget lah dengan terus PPKM terus level rada amannya. Nah, jadi ada sebuah lompatan. Dulu telepon mulai dari engkol sampai ya sekarang sudah serba gitu. Hari ini kalau pakai streaming live di benua Afrika, Amerika, ini perubahannya. Jadi saya senang atau doang Judin karena saya mengasih syarat. Saya Pak Judin mau ada mau kegiatan, tentang buku kepala dinas ya pada jalan apa bilang. Sok aku ulah nusauran agun, bukan sebodas saya posisi. Nah, Bapak hanya ingin memberikan legasi. Usia Bapak sudah 63 tahun. Alhamdulillah masih dipercaya. Jadi Bapak bisa kayak kehoyong jadi pokoknya jadi bupati lah, ibaratnya dia membayang kayak kapilih. Tapi bukan di situ Bapak itu ditawarin menteri gitu semua. Bukan lagi waktu Bapak. Ini waktunya kalian. Waktunya kalian hari ini untuk membawa negara bangsa ini mengikuti lompatan peradaban yang begitu cepat. Artificial intelligence ya, itu sudah di depan mata. Nggak ada lagi tuh orang ngangkat barang, belanja bawa barang sama orang, nggak ada lagi. Pakai apa? Pakai apa? Bawa sembako tuh, bisa ngomong lagi. Antarkan barang ini ke alamat ini di jalan ini. Siap, jawab siap. Wah, robot tuh terbang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu sudah ada, sudah. Mobil udah mulai kan, belok kiri, keren. Itu ada. Bagaimana itu teknologi buatan artificial intelligence itu teknologi buatan rekayasa yang membuat segalanya seperti ini. Nah ini saya mohon anak-anak muda, hari ini kalau punya handphone bagus, dilihat detail, dicoba-coba aja, jangan takut salah gitu kan. Komunikasi aja berdua gitu. Toh, jangan sampai punya handphone bagus tapi tidak maksimal penggunaan. Karena handphone itu media yang saya mengatakan lompatan dari engkol ke bisa. Kuncinya komunikasi memegang peranan penting di dalam bisnis, di dalam seluruh kegiatan. Kuncinya ada di komunikasi. Nah, anak muda dalam perkembangan teknologi ini yang saya minta Anda kuasai teknologi ini. Tantangan ke depan sudah begitu besar. Jadi harus bagaimana hari ini masih gaptek belajar. Tadi Pak Yudin udah ngomong ada hikmah di balik pandemi ini. Yang kedua, dunia
dunia kerja ke depan yang sudah artifisial itu sudah tidak lagi terlalu banyak membutuhkan manusia secara fisik. Enggak. Pasar-pasar nggak terlalu butuh juga banyak toko-toko. Jadi sebuah kehidupan yang nanti hanya rumah-rumah, dinding-dinding yang tidak terlalu banyak kerumunan, tapi di balik dinding itu terjadi sebuah proses transaksi yang semuanya serba digital. Nah, pada posisi ini Bapak meminta kalian semua para pelaku UMKM, anak-anak muda, jangan lagi berpikir seperti yang terjadi hari ini. Kayaknya mau masuk neraka kalau nggak diangkatnya di P3K. Kayaknya mau masuk neraka kalau nggak lulus CAT. Curi, nangis Bombay. Wah, nangis Bombay teh. Kalau kayak panona wani gelutuk-gelutuk begitu. Sedih. Ke depan itu semua ada di bikin aplikasi. Kalau nasional punya Grab, nasional punya apapun, bikin kita jaringan. Jangan cuma WA grup aja yang kerjanya cuma cebong kampret, kan gitu. Nggak goreng pegawai WA grup kan. Ritik kan ya, ngerasa paling benar. Udah tinggalin deh WA grup itu mah, live aja. Gak ada manfaatnya, buang-buang waktu, bikin dosa. Lebih baik bikin jaringan. Pengusaha tahu, bikin. Pemasarannya seperti apa? Bikin. Kalau belum mampu, cari orang yang berkemauan, bikin aplikasi tahu. Mulai dari pemasarannya seperti apa, bikin aplikasi. Jadi orang ketika masuk sistem itu, wah, tahu, tempe, batik, dan berupa. Coba, artinya ke depan itu manusia sukses itu tidak lagi diukur dari pangkat yang sekarang orang pada senang pada pakai pangkat berepot-berepot. Merah putih, pakai NKRI, harga mati, pakai loreng segala macam. Udah deh, nggak akan itu yang maju. Bukan. Yang maju itu orang yang berpenampilannya biasa aja, tapi ininya terampil. Itu yang akan berdepan. Jadi mereka yang akan mengendalikan dunia ke depan. Cukup di rumah sambil ketiduran, pegang komputer, pegang tablet, atau di pinggir kolam, di sisi balong, di reog, di gubuk saung gitu kan, atau di sisi pantai, yang komunikasi dengan Afrika, dengan Eropa, Amerika, cukup begini aja. Kirim ini, barang ini ada ini, segala macam. Nah, sebagai penutup, oleh karena itu para pengusaha, ya, quick response standar, Indonesian standard, please, quick response Indonesian standard, itu menjadi penting, menjadi utama. Jadi kalau hari gini, saya tanya tadi pada Diana gimana? Betul, Kang Agun, meningkat kris itu. Dan meningkatnya posisinya di mana? Di lebih banyak perkotaan yang frekuensi volume perdagangannya tinggi di pasar gitu kan. Pasar Ciamis, pasar Banjar, mungkin kalau di Sukamantri, di Panjalu itu pasar di pasar-pasarnya. Nah, jadi buat bapak-bapak nih UMKM yang belum segera, katanya mendaftar ke mana? Ke Puskesmas pada Jana, ada ke Puskesmas. Ini hadir Pak Indra, ya, ke Bank Jabar, termasuk ke link
Nah itu punya Indonesia semua. Karena apa? Masa semua mesti dikuasai yang sebelah sono? Yang belah sono itu apa? Popok, kan belah sono ya? Ya sudah lah, coba. Kris ini, gue Krispen Indonesia Star manfaatkan. Pesan Bapak berikutnya. Cuman upaya peningkatan ini belum ditindaklanjuti dengan kemanfaatannya, penggunaannya, utility-nya. Jadi kalau di handphone tuh blok suka ada utility gitu, truk, itu kelihatan bintang merah. Harus sejauh mana kemanfaatan? Nah ini yang Bapak melihat sudah punya kris perusahaan-perusahaan tuh, UMKM itu, tapi belum banyak dimanfaatkan, dipergunakan untuk transaksi perdagang. Nah, untuk bisa itu yang kami harapkan Bu dari dinas untuk selalu berkolaborasi, bersinergi dengan BI perwakilan BI Priangan pada Jana, juga berkolaborasi dengan BI, dengan para pemangku kepentingan. Bagaimana agar kris ini bisa utility-nya meningkat. Kalau utility-nya meningkat, yakin Bapak, nggak perlu lagi bahagia sejahtera tuh kudu jadi pejabat, kudu jadi anggota DPR, nggak usah. Tapi cukup bahagia itu menjadi manusia merdeka. Manusia merdeka itu manusia yang bisa nyuapan dahar sorangan, dan meminta, menjalankan kewajiban mendidik anak, menyekolahkan anak, sorangan, dan nyinyir, merdeka. Itu kudu jadi pejabat. Nah, kalau itu semua sudah terjadi, maka sesungguhnya kemandirian ekonomi kita sudah terbangun. Jadi itu yang saya harapkan pada posisi yang terakhir ini. Kris yuk kita backup, yuk kita dukung, yuk kita kembangkan, utility-nya ditingkatkan, kolaborasi di antara selaku pemangku kepentingan dilakukan, akan ketemu persoalannya. Nah, kembali ke Pemda. Kalau sampaikan Bu Kepala Dinas apa? Ya, bagaimana caranya melalui kolaborasi Idudin, ya, kerjasama dengan berbagai elemen pemangku kepentingan, karena mengadaguan di pusat, nah bebannya berat teuing, ulah dibebankan ke pusat lah. Ngarang ngatasi pandemi Covid jeung utang kan gitunya. Ulah daerah yang utang deui lah gitu. Coba bangun partisipasi masa dapat apa? Jaringan. Ada Pak di pasar-pasar tertentu di Ciamis Bu, yang memang sinyalnya butuh. Ya gimana utility-nya bisa meningkat Pak? Sinyalnya nggak dapat. Nah, maksud Bapak, kalau dengan kolaborasi dari dinas, dari bank, dari mana-mana dengan para pengusaha, dia melakukan sinergitas, maka dalam kawasan jaringan tertentu dia bisa bikin sistem jaringan yang lebih memadai. Contohnya misalkan kalau bank ATM kan sudah pakai satelit. Nah coba kenapa pasar juga nggak dibangun satelit mini itu? Itu yang akan dirasakan volume perdagangan kita menjadi semakin. Itu aja. Selamat berseminar. Paling tidak pesan Bapak sudah beberapa hal sudah bisa ditangkap. Bapak harapkan mungkin secara lebih detail nanti Pak Darjana dimohon untuk bisa memaparkan lebih gamblang. Terima kasih Pak Indra, Bu Nok, Pak Darjana, Pak Idudin, atau nuhun kasadayana para peserta webinar, ngiringan kelas peserta seminar anu hadir fisik, abi oge ngiring bingah anu hadir kaum muda ya sadayana, calon-calon pemimpin masa depan. Calon pemimpin masa depan itu bukan harus jadi bupati, bukan harus jadi anggota dewan, ya. Calon pemimpin masa depan adalah menjadi individu manusia merdeka yang tidak bergantung pada orang lain, tapi dia bisa membahagiakan dirinya oleh dirinya. Bahagia bukan meminta, bahagia itu memberi. Kalau semua individu sudah melakukan itu, maka adalah kaum muda yang sangat handal
untuk kelak di kemudian hari insya Allah mendapatkan kepercayaan dari Yang Maha Kuasa, dari Allah Subhanahu Wa Taala, dari rakyat yang secara duniawi harus dibutuhkan. Bapak doakan kalian menjadi pemimpin negeri ini di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Kepemimpinan dan Saudara BCIP MSI yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa. Hadirin yang berbahagia, untuk narasumber yang selanjutnya yaitu yang terhormat Bapak Darjana selaku pimpinan Bank Indonesia perwakilan Tasikmalaya. Kepada yang terhormat Bapak Darjana, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah, suasana seperti di Ciamis kan. Yang kami hormati anggota DPR RI Komisi 11 Bapak Agung Gunanjar Sugata. Ini seperti yang Pak Presiden bilang, memang ini orang tua kita. Nasihat-nasihat tausiahnya senantiasa menginspirasi, sangat dalam maknanya untuk kita pedomani. Yang kami hormati Ibu Enok, Kabid UMKM dan Koperasi Kabupaten Ciamis, Satur Nuhun. Yang kami hormati Bapak Indra, sahabat kami dari Bank Jabar BJB Kabupaten Ciamis yang senantiasa mendukung KRIS dan juga UMKM di Ciamis. Yang kami hormati wakil dari Link aja, mungkin di belakang ya, siap insya Allah menyelesaikan acara ini. Dan tentunya yang kami hormati dan kami banggakan Kang Izudin selaku tuan rumah, CEO Ring Foundation, dan Wilujeng menjadi ketua AMPI. Tepuk tangan yang sekali. Juga tentunya yang kami hormati, yang kami muliakan juga semua undangan, baik yang hadir di ruangan yang indah ini dan juga tadi disampaikan juga ini hibrid yang berada di tempatnya masing-masing karena acaranya relay secara virtual. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah terus sekalian Allah yang atas rahmat karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga kita dapat bersilaturahmi baik secara tatap muka di tempat ini maupun secara daring dengan teman-teman Bapak Ibu di tempatnya masing-masing secara virtual. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi Allah Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umat di dalamnya. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan perkenalkan kami dari Bank Indonesia Tasikmalaya menyampaikan beberapa hal terkait dengan materi seminar nasional ekonomi digital dengan tema implementasi sistem pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard atau disingkat KRIS. Jadi bukan QRIS, bukan QRIS, tapi KRIS saja. Saya senjata khas Indonesia bagi perkembangan UMKM menuju masyarakat cashless tanpa cash, khususnya di Kabupaten Ciamis. Jadi untuk kita semua yang ada di sini. Izinkan saya menyampaikan melalui beberapa bahasa yang karena ini ada beberapa yang juga. Maka kan slide nomor 1. Bapak Ibu akan teteh yang kami hormati, sebagaimana kita tahu bahwa kita sudah hampir 2 tahun menjalani hidup ini bersama dengan COVID-19. Data kasus aktif, angka kematian dan angka kesembuhan setiap hari diumumkan oleh pemerintah. Alhamdulillah setelah gelombang kedua di bulan Juli, bulan September ini kondisi meredah dan khususnya Ciamis ada di PPKM level 2. Berarti kita sudah mulai meningkatkan akselerasi kegiatan ekonomi, namun tetap menjaga protokol kesehatan dan juga meningkatkan vaksinasi
Karena vaksinasi dan kedisiplinan kita menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, itu adalah kata orang game changer, berubah dari permainan dengan COVID tadi. Slide berikutnya kan. Berkenaan dengan itu, pemerintah melalui Presiden menyampaikan 5 langkah percepatan transformasi digital. Ini sebetulnya mengadres yang tadi disampaikan oleh Pak Yudin dan juga dengan Pak Agun, bahwa di balik musibah selalu ada berkah manfaat. Jadi salah satu positif dari pandemi ini adalah percepatan digitalisasi. Saat seolah kita dipaksa untuk mempercepat proses. Nah, ada 5 langkah percepatan transformasi digital. Poin 2 yang kami highlight yaitu persiapan roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis, baik di pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Nah, arah kebijakan pemerintah ini adalah percepatan digitalisasi berbagai sektor. Salah satunya adalah elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Bapak Ibu, kalau kita pernah dengar barangkali di Ciamis ada istilah refocusing, ya. Refocusing itu penangkapan kami di pengurangan penerimaan daerah, khususnya PAD, pendapatan asli daerah, karena adanya dampak COVID. Jadi penerimaan pajak yang selama ini cukup tinggi berkurang, penerimaan retribusi itu juga berkurang. Dan dampaknya nanti adalah ke pengeluaran belanja yang juga berkurang karena level penggunaannya berkurang. Nah, digitalisasi mudah-mudahan bisa membantu untuk lebih mempercepat digitalisasi untuk meningkatkan pendapatan dari pajak dan retribusi. Nanti buktinya ada di Pak Indra BJB. Angka-angkanya ada. Namun demikian, di slide berikutnya alhamdulillah perkembangan transformasi digital melalui penetrasi internet ini dari tahun ke tahun sejak awal pandemi mengalami akselerasi atau percepatan. Minimal ada 4 indikator. Kalau kita lihat yang di sebelah kiri itu data digital banking. Jadi kita warga yang menggunakan digitalisasi perbankan. Di BJB ada Digi. Yang kedua melalui e-commerce, transaksi jual beli melalui beberapa pasar virtual. Yang ketiga uang elektronik, dan yang keempat adalah kris. Keempat jenis pelayanan ini semuanya meningkat, alhamdulillah. Jadi terkonfirmasi memang ada percepatan. Dan kondisi saat ini kita berada pada fase pemulihan ekonomi. Data pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan 2 mencapai 7,02%. Jawa Barat 6,13%. Triwulan Timur kondisinya juga sama. Harapannya ini terus berjalan meskipun kemarin Juli memang kondisinya memburuk sehingga triwulan 3 diperkirakan akan lebih lambat. Tetapi pertumbuhan kami perkirakan akan tetap positif. Artinya gerak ekonomi semakin membaik. Slide berikutnya. Nah, ini yang tadi disampaikan oleh Pak Agun yang kita simak dengan baik. Jadi di saat ada peluang, di saat ada akselerasi ekonomi digital, kita menghadapi beberapa tantangan. Apa itu? Kita lihat di grafik indah di tengah itu. Ada ukuran Digital Competitiveness Index. Dari tahun 2018-19 yang tengah ke 2020. Indonesia secara umum ada di peringkat 56 dari 63 negara. Kita kalah oleh Thailand di ranking 40 atau 39 di tahun 2020, kalah oleh Malaysia yang 26, apalagi oleh Singapura yang 2. Apa kriterianya? Kenapa sampai seperti itu?
Yang pertama ada di digital talent, jadi manusia tidak siap. Tadi yang disampaikan oleh Pak Agun, mestinya kita itu bangga dengan kemampuan kita dalam teknologi informasi, bukan pada tempelan baju ini yang tadi ditempelan apa, loreng-loreng lah atau pakai pangkat-pangkat, tapi kemampuan digital talent kita dalam teknologi informasi, karena itu tantangan ke depan. Itu adalah peradaban baru. Mungkin punten Pak Agun, saya itu golongan rambut merah, punten Pak, mungkin sebentar lagi tidak ada di Ciamis, tidak ada di Tasik, tidak ada di dunia ini. Teman-teman yang secara umur lebih muda akan meneruskan. Kalau sampai digital talent yang tetap rendah, apa jadinya negara ini? Mungkin akan terhapus di peta dunia Indonesia ini. Padahal katanya sudah G20, jadi 20 ekonomi terbesar. Tapi kalau secara digital talent manusianya nggak siap, insya Allah kita mungkin rankingnya di atas 63. Jadi ini tantangan yang penting harus kita lakukan. Tadi juga informasi dari Pak Agun, di Bogor anak-anak SD, TK itu semangat sholat subuh, harapannya sunat baik. Tetapi sekolah tidak siap, guru-gurunya, fasilitasnya, lingkungannya. Ini jadi tantangan bagi kita semua dan merupakan PR yang berat, memang berat. Kemudian hal kedua yang menjadi tantangan adalah teknologi, yaitu infrastruktur internet. Tadi disampaikan bahwa kita tidak perlu berharap ke pusat, mendingan kita yang secara lokal menyiapkan jaringan yang kuat. Jadi kalau memang sulit mencari koneksian, bisa menggunakan satelit seperti di ATM tadi, mungkin Pak Indra bisa nanti bantu kalau berkenan. Apakah bisa itu untuk beberapa pasar, karena memang transaksi ada di sana. Dan kecenderungan memang seperti itu, semakin jauh dari kota, jaringan koneksinya terlambat, sehingga tadi yang disampaikan oleh Pak Agun, utility atau pemanfaatan kris menjadi tidak efektif. Sayang jumlahnya sudah banyak, tapi tidak digunakan. Rusak tapi tidak digunakan, itu sayang sekali. Kemudian yang ketiga adalah future readiness. Jadi tingkat kesiapan negara memanfaatkan momentum transformasi digital. Tadi artificial intelligence sudah hadir, Internet of Things itu juga jalan. Di sektor pertanian ada digital farming. Banyak istilah-istilah teknologi informasi yang meliputi semua sektor. Kalau tidak kita siap, kita ready, kita paham dan melaksanakannya, kita akan benar-benar tertinggal menjadi negara yang lebih rendah mungkin dari Afrika. Saya membayangkan itu, punten ini. Kita di negara ASEAN, ranking 1 itu Singapura, ranking 2 Malaysia, ranking 3 Thailand, ranking 4 kita bersaing dengan Filipina. Tapi harusnya kita menang, karena jumlah kita lebih banyak, milenialnya lebih banyak juga. Tapi ya itu tantangannya tadi adalah pendidikan untuk kesiapan digital talent sama future readiness. Mungkin kalau teknologi karena kita belum mencapai itu, tanda kutip masih dimaafkan, tapi sebenarnya ada beberapa alternatif yang bisa kita gunakan. Jadi itu akan katakan bahwa Ibu punten ini bahwa memang digital talent teknologi readiness itu merupakan tantangan kita saat ini dan ke depan. Slide berikutnya kan. Kemudian hal yang mendorong kenapa kris harus hadir adalah perubahan perilaku masyarakat. Semakin kesini yang disampaikan oleh Pak Agun, kita boleh lupa atau kehilangan dompet, tidak akan nangis gombal. Tapi kalau kehilangan HP, smartphone, gadget, barulah kita berguling-guling mencari ke sana kemari. Gak punya uang pinjam, minta ke orang tua dan sebagainya demi punya HP baru. Maka perilaku masyarakat ini perlu kita sikapi. Bagaimana gadget itu lebih bermanfaat untuk kegiatan yang lebih baik. Tadi yang jangan hanya sekedar WA saja, tapi bisa memanfaatkannya semua fasilitas yang ada. Dan salah satunya adalah teknologi QR Code Indonesian Standard. Langsung ke yang berikutnya. Ya, lanjut ke yang QR Code.
langsung saja. Jadi Bapak Ibu mungkin apa sih QR Code Indonesian Data Tingkat KRIS itu? Tadi disampaikan bahwa KRIS ini bukan aplikasi, jadi nggak perlu download. Itu adalah bentuknya barcode seperti yang dilihat di tengah. Kalau Bapak Ibu sebagai UMKM udah punya nama merek dagangnya, itu bisa tercantum namanya, misalnya cilok goreng sosoy. Ada nggak di sini? Cilok gorengnya enak loh. Saya nggak bawa. Jadi Cigor Sosoy nanti tertulis di nama merchantnya ini. Jadi nama kita bisa juga bagian dari marketing. Kemudian yang kedua, di situ ada logonya, ada nama ID nasional dan ada acquire atau provider dan versi cetaknya. Dan ini bisa langsung di scan dan dibayar. Nah saat ini maksimum KRIS transaksi sekali itu adalah 2 juta dan ditingkatkan menjadi 5 juta. Jadi kalau mau ada yang ngeborong cilok gorengnya itu 5 juta, sekarang bisa dengan sekali pembayaran KRIS, insya Allah bisa ya Pak. Dan di sini punten Ibu Eno, KRIS ini berdampingan dengan UMKM. Maksudnya apa? Dinas Penanaman Modal dan pelayanan satu pintu perizinan baik di provinsi maupun di kabupaten kota saat ini sedang meluncurkan dan mensosialisasikan nomor induk berusaha atau NIB. Pernah dengar telepon NIB? Nah itu menurut saya sangat baik. Kenapa? Karena setiap UMKM akan mempunyai nomor atau identitas khusus yang namanya NIB, meskipun belum berbadan hukum, meskipun bukan PT, CV, jadi sektor informal, tetapi tercatat dengan memiliki NIB. Lalu apa untungnya punya NIB? Yang pertama tentunya kalau kita berhubungan dengan Pak Indra, BJB, Pak Indra mempunyai keyakinan bahwa UMKM ini memang UMKM yang benar, yang aktif, yang sudah terdaftar, yaitu NIB. Yang kedua, kalau punya NIB, kalau misalnya ada bantuan-bantuan pemerintah kemarin apa BPUM yang 1,2, nah apa dasarnya untuk pemerintah? Kan susah tuh menentukan ngaku-ngaku UMKM mana datanya. Nah kalau tercatat di NIB tidak sulit itu orang masyarakat ini benar sebagai UMKM. Jadi menurut saya tidak rugi kita tolong aktif, ini saya ikut sosialisasi ya Bu Eno, agar teman-teman UMKM akan PT aktif mendatangi dinas tadi DPRTSP untuk mendapatkan NIB karena itu menurut saya penting dan strategis bermanfaat bagi UMKM dan itu sangat erat dengan KRIS. Jadi ada beberapa fasilitas yang dikaitkan antara NIB dengan KRIS. Slide berikutnya kan. Nah, kenapa harus KRIS? Ada IS-nya, Indonesian Standard. Jadi sebelumnya lembaga atau perusahaan jasa pembayaran, baik itu bank maupun non-bank, sebelum ada KRIS, berlomba-lomba menerbitkan barcode versinya sendiri. Misalnya BJB punya BJB, Mandiri punya Mandiri, Link aja punya Link aja. Tidak saling berinteraksi, tidak bisa bertatap muka atau interface. Nah sekarang dibangun yang standar Indonesia, apapun, siapapun penyelenggaranya bisa menggunakan KRIS itu. Jadi mengintegrasikan semua jenis PR yang ada di masing-masing itu. Dan KRIS ini sekarang sudah didukung oleh 48 penyelenggara bank dan non-bank jasa sistem pembayaran dan menghubungkan dengan sumber dana yang lebih familiar sebelumnya seperti tabungan, kartu debit, uang elektronik atau kredit. Jadi ini benar-benar integrasi lembaga dan integrasi semua fasilitas sumber dana. Slide berikutnya kan. Nah, dalam perkembangannya KRIS ini sangat baik untuk menghindari kehadiran secara fisik. Di sebelah kiri, KRIS di awal adalah krisis yang tetap harus ada tatap muka. Misalnya kalau akang teteh sudah
UMKM yang memiliki kris, maka saya misalnya pembelinya harus ke lokasinya lalu men-scan barcode-nya yang ada di UMKM. Itu namanya kris MPM ya, Merchant Personal Mode, Presented Mode. Bahasa Inggris juga ya. Yang jelas itu merchant, jadi krisnya menempel di UMKM-nya. Nah yang kedua, yang ini kris CPM itu Customer Presented Mode. Jadi krisnya itu sekarang bisa saja bukan ada di UMKM, tapi di ada individu. Jadi saya sendiri punya kris sendiri, mirip KTP kayak NIK. Saya punya sendiri bisa gitu ya, Pak Indra, bisa. Dan yang ketiga, yang pengembangannya lagi adalah kris tanpa tatap muka atau TTM. Bukan teman tapi mesra ya. Tanpa tatap muka. Nah, kok bisa? Ya bisa. Misalnya anak-anak sekolah ingin membayar SPP. Nah, sekolahnya sudah punya kris. Nah, itu tinggal krisnya itu, tanda barcode-nya didistribusikan dengan aplikasi messaging, dan anak sekolah itu bisa langsung scan di kris yang diterima. Itu contoh di sekolah. Demikian juga untuk di masjid atau tempat ibadah. Jadi untuk berdonasi pun kan kita tidak harus datang ke lokasi, cukup misalnya DKM masjid menyampaikan barcode-nya, nanti kita bisa men-scan dari kris infak sodako masjid tadi. Jadi sekarang sudah ada yang namanya kris tatap muka. Bahkan ada lagi yang sekarang namanya Pak Agus, kris cross border. Jadi antar negara. Loh, apa urusannya kris dengan antar negara? Kalau misalnya kita jadi turis di sekarang tuh baru Thailand dan Malaysia kalau nggak salah. Kita misalnya kalau kondisi sudah normal misalnya, atau orang Thailand lah, orang Thailand berkunjung ke Ciamis, ke destinasi wisata. Dia nggak bawa uang rupiah, dia tidak punya bag mata uangnya Thailand ataupun dolar, tapi dia bawa gadget, insya Allah bisa kalau membeli lagi tadi cilok goreng ataupun apapun produk kreatif Ciamis, karena di gadgetnya sudah punya kris cross border tadi. Jadi luar biasa perkembangan teknologi digital, tidak ada lagi batas negara, batas wilayah, bisa digunakan untuk semua jenis transaksi. Bapak Ibu yang saya hormati, kita langsung ke slide tentang pemanfaatannya. Yang di tengah saya kira ini penting untuk konsumen, tentunya ini akan lebih higienis, akan lebih sehat karena tidak ada kontak fisik. Kemudian juga karena itu barcode tidak download artinya gratis dan kekinian. Kemudian transaksinya cepat, dan yang penting adalah semua penerimaan pengeluarannya tercatat. Punten katanya salah satu kelemahan UMKM adalah dokumentasi, pencatatan administrasi. Nggak tahu ini berapa penerimaannya, apalagi pengeluarannya. Nah, dengan kris semua tercatat secara digital, ya. Kemudian tadi tidak perlu download karena sudah ada, dan efisien. Kalau dulu misalnya belanja uang, belinya hanya 10.000, uangnya 100.000, pengembaliannya gimana kita nggak punya? Nah, itu kalau dengan kris itu efisien tanpa ada uang pengembalian, karena berapa yang dibayar itu pun tercatat langsung di kris dan bebas biaya, tidak ada biaya tambahan. Itu kira-kira kalau kita menjadi konsumen. Nah, bagaimana bagi UMKM? Kurang lebihnya sama, dan yang penting di sini saya lihat membangun kredit profile dengan mudah. Maksudnya apa? Jadi UMKM apabila mempunyai data kris bisa melihat dari pola dari konsumennya. Itu mungkin kalau yang sudah banyak ya. Jadi kredit profile-nya itu bisa diketahui dengan mudah. Kemudian juga murah dan bebas biaya bagi usaha mikro. Dan juga terbebas dari risiko pencurian dan uang palsu. Jadi kalau menerima uang palsu di kris ini tidak ada kris palsu. Tentunya untuk pemerintah ada juga di sebelah kanan yang banyak tadi, datanya yang penting, dan juga untuk bantuan-bantuan serta pemberdayaan UMKM. Berikutnya kan, kembali lagi bahwa kris bukan aplikasi, tapi merupakan barcode yang sudah ada di mobile banking atau mobile payment.
dan berlaku universal, dapat digunakan melalui aplikasi pembayaran apapun. Jadi kalau yang sudah punya gadget mobile banking bisa langsung digunakan. Namun demikian, tetap harus ada proses pembukaan rekening di bank, atau kalaupun tidak melalui bank, seperti nanti di link aja, katanya bisa tanpa harus rekening ya, nanti coba ke link aja. Kemudian juga bebas biaya transaksi pembayaran. Langsung slide berikut, 2 lagi kan. Ini contoh-contoh penggunaan kris di berbagai sektor. Di sebelah kiri untuk transaksi bisnis. Di sini tuh ibu-ibu jual jamu, bisa juga untuk kilor. Apa ini kilor? Kilor ya, kilor. Kemudian untuk sektor kesehatan, untuk ambulan. Kemudian pemerintah tentu saja, dan juga ekosistem yang lain seperti kegiatan ibadah. Ada basnas, ada kurban dan sebagainya, zakat dan sebagainya. Slide berikutnya Pak. Nah, kita lihat di sini untuk masjid di sebelah kiri ya, sebelah kiri Masjid Agung Kabupaten Ciamis sudah ada QR code. Coba uji coba bayar apa? Infak sedekahnya menggunakan kris. Insya Allah akan langsung diterima oleh Masjid Agung Ciamis. Slide berikutnya. Ini contoh penggunaan kris tanpa tatap muka KTM tadi banyak digunakan di pasar online. Jadi alhamdulillah di Priangan Timur sudah ada pasar Cikurubuk online baru satu. Mudah-mudahan di Ciamis nanti ada juga pasar online untuk pasar tradisional. Jadi jangan hanya merchant yang terkenal saja gitu yang ada, tapi pasar tradisional pun bisa memiliki pasar online. Slide berikutnya. Alhamdulillah, terima kasih. Izinkan di akhir acara ini kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Akang Teteh UMKM Ciamis yang telah berkenan hadir, tentunya juga kepada Kang Ibudin dan teman-teman dari Ring Foundation yang telah menyelenggarakan acara ini. Terima kasih hatur nuhun, dan izinkan saya menyampaikan tagline Kang Ibudin. Mari atau hayu nganggo kris hiji QR code untuk sadayana pembayaran. Wilahi Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Darjana yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa. Dan untuk selanjutnya yaitu praktek penggunaan aplikasi kris oleh tim dari Bank Indonesia perwakilan Tasikmalaya. Kepada yang dipertuntas, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Aturun Pak Agun, dengan kepada tamu undangan, utamina Pak Ijudin selaku pimpinan turun. Kami dari Bank BJB mau praktekkan atau sedikit mensosialisasikan. Tadi udah panjang lebar kalau dari Pak Darjana mengenai kris itu, apalagi dengan dunia yang lebih luas tadi pengetahuan dari Pak Agun yang memang beliau mah atas pengalaman nih Pak. Yang pasnya ini mah salah satunya yang memang digitalisasi dalam transaksi pembayaran, khususnya bagi teman-teman ibu bapak dari UMKM. Kalau memang negara sekarang itu kemudian kami nyetak artos mah kudu nyetak teh biayana ageun daripada karena biaya nyetak artos kajeun teuing karena biaya pulsa, biaya data. Biaya data terus diamankeun terenkripsi insyaallah secara aman keun eta mah tanggal walar nanti pemangku kewenangan mengenai otoritas keuangan. Nah kita mah
dari Bank BJB mencoba ingin memberikan simulasi bagaimana sih transaksi yang bisa dilakukan oleh ibu bapak. Namanya transaksi itu ada transfer atau yang namanya perpindahan nilai uang menjadi suatu jasa atau dari barang. Ibu bapak adalah pelaku UMKM, intinya memberikan servisnya berupa jasa ataupun berupa barang. Nah, servis itu dibayar. Kalau biasanya menggunakan uang tunai, nah dalam digital sekarang itu dengan cashless. Cashless itu tanpa cash, tanpa uang tunai, tapi nilainya sama. Nilainya sama ketika dikeluarkan uang adalah sebenarnya 10.000 Pak, 10.000 misalnya, orang geser cilok 10.000 sabungkus. Tukang ciloknya oke lebet karena rekening 10.000 melalui yang dicontohkan misalnya. Nah tukang cilok teh nyadarak tuh kieu we ukur. Salah sama si Kristen anu abdi di abdi aya. Dan ini teh aman walaupun ieu kapiceun keun we. Ieu kapiceun misalnya leungit bisi di hack insyaallah teu di kadinya. Hanya yang muncul ketika di scan itu, di scannya bisanya oleh yang namanya uang elektronik, virtual money. Ayo nama ya kos lah, ayo pelaku UMKM di dia mah kos garaduheun namina misalnya Oppo, tos garaduheun namina GoPay dapir aku. Misalnya bade ka Tasik butuh cek 50.000-eun, ingki ka Tasik mah yakin lah. Eta teh biayana jadi 200.000. Upami miwarang kana Gojek mah butuh ya teleponnya toko Semarang butuh cek datang Gojekna ya pami ka daerah Cikoneng 25.000 pengennya bayarna ku GoPay. Tah ieu na ge engke di si merchant teh biasa kirimkeun ieu atau by transfer. Tapi pada dasarnya mah ketika ibu dagang cilok punten umpamatina dagang ciloknya karena seolah-olah ini teh industri atau cara yang rumit cen. Eta mah jauh usaha nu gede cen. Henteu. Kalau usaha biasa dagang naon wae tinggal ditempelan ieu teh tos jadi ieu teh sorok lamun di tukang bakso mah sorok. Sorok ngeluarkeun artos, tah ieu mah kana ieu ukur. Bari ditempel di mana wae sok mangga. Ngangge ieu. Sabaraheun ieu mah 20.000. Sistemna aya 2 salah mungkin. Namun abdi bade mempraktekkan kumaha cara mayarna. Misalnya misalnya tadi nu Masjid Agung teu dibekanya sakalian bisa kade infak misalnya Pak Agun. Ieu mah abdi ngotokeunana anu aya di kantor we teh. Biasana iuran sekar di abdi. Iuran tinggal ditep we ku teman-teman teh. Iuran sabulan sudah jepret. Aya barcode masjid aya. Masjid Agung ada Pak, biasa dipraktekkan ku Bapak. Dudit. Ada. Ayo Pak. Coba untuk Masjid Agung keluar Masjid Agung jamisnya 5 juta. Iya barcode Masjid Agung atos di istilah nama atos gaduheun. Kamari simulasi nage Pak Bupati inisiasinya dari Bank Indonesia pada diana ternuhun dan sudah dipublikasikan di webnya Pak Bupati bahwa ini merupakan rekening resmi. Waktu masjid lah. Masjid ini Pak, jual praktekin sakan itu juga berlaku untuk UMKM. UID kalau tadi bilih ieu leungit sebenarnya bilih aya nu ngahat ieu data kumaha insyaallah dugikat. Sampai hari ini masih ada jaminan bahwa ini aman. Malah leungit karena tak deui mungkin nama. Mengenai data itu mah panten pilih anu pertanyaannya pas lampu luhur misalnya mengenai data itu mah ada di bank, domainnya domain di bank. Mengenai pembayarannya nanti uangnya masuk ke rekening. Itu mungkin ya. Sekarang ini kalau yang mempunyai terdaftar dengan
sudah bisa dengan rekening, bisa masuk ke rekening. Rekeningnya rekening di bank. Dalam hal ini di rekening EGB, tapi kodenya melalui nanti kalau mau ngisi lagi itu, kalau mau digunakan ini nomor HP ini. Jadi nomor HP itu bapaknya memang itu teh nomor sakti. Sami sarang nunamina ayo nomor nik. Nomor nik juga itu nomor sakti. Karena nik itu kadang-kadang kalau ada kasus-kasus anu aku guna pengen ditambutkan, ternyata ditambut ke polisi, akhirnya nambut ke bank hese. Karena lebih sosialisasi begitu nya. Pernah KTP ditambutkan ke saat, ternyata dianggap tambutan anu teu sapira punten. Ayeuna mah nunamina pinjaman online nganggo batur kade. Abdi mah salaku petugas bank panginten ngomat-ngomatan ulah ditambutkeun nomor KTP teh. Karena identitas orang di dinya, salian identitas, keuangan orang ya di dinya. Fasilitas negara ya di dinya, ternyata sih terus dipakai nuyu acan kayak wah kabari urusan gara-gara ini. Nah, alhamdulillah pada hari ini Pak Agun mau mencontohkan pembayaran pembayaran Masjid Agung. Nah, oke si pedagang kartun nunjukkan dia. Oke ditempel di mana wae, titik, pembeli datang, si pembeli teh sabaraha mah 10.000, si petugas teh kan numeser teh, bade nganggo OVO, bade nganggo GoPay, itu ada fasilitas scan, langsung di scan, kemudian ima dicobain nganggo DigiCash, di scan itu kan dia, nah. Mal sadaraeun 10.000 tinggalikeun tulis 10.000. Gitu. Nulis 10.000 di oke. Kirim. Tuh, langsung di dieuna aya tulisan. Buktos teh tinggalikeun kasih mau mangka. Cilok misalnya. Katingali angkana sabaraha 10.000. Terus di oke. Lebetkeun pin anu urang nu mawi upami HP urang leungit ge insyaallah aman. Ketika di oke udah selesai masuk ke upami nu gaduhna hoyong ngecek kantun oke aya digi cash merchant oke oh sih tos lebet jumlahnya sabaraha sakieu gitu. Entos eta entos tuh bukosna aya. Anu masyarakat pantun di capture atau aya teh pemberitahuan kalau email tapi karena HP, SMS. Anu gaduh dieuna kartun dicek. Di merchantnya dibuka oh tos aya 10.000 si Pak Anu. Transaksi sempurna akarna kumaha ieu tuntas ke mangga kantung panjang gakeun eta artos natina virtual entos lebet kana rekening bapak abdi nampi cilokna sah akadna sah insyaallah nya da urang di ilmuna sakitu nampi artosna nyalakeun barangna mun sakitu henteu hese ketika udah masuk ke rekening bisa dikelola. Nah tapi abdi salaku analis misalnya sok hoyong masihan kredit ayo masihan kredit ya biasanya sok ditinggali mak sampai menang sabaraha ayo nama lamun geus serba digital mah ketika transaksi sudah banyak dilakukan dengan digital si AO si analis itu kudu tanya deui beneran tapi nya pakai uang virtual Pak uang virtual saya belum ada. Oh uang virtualnya insya Allah Pak Agung badai ngadama DigiCash insyaallah udah DigiCash ya diikeun wadi ditandingkeun printer Pak yang mau Pak Agung disiapkeun kitu Masjid Agung tos aya eta teh ka Masjid Agung mah teu aya biaya administrasi teu aya naon artosna daripada 2.000 ini biar clear ya Bapak tuh orangnya perfeksionis
tidak mau ada sesuatu yang ngeganggu. Ya, Bapak ingin melakukan transaksi kris. Bank Masjid Agung Ciamis sudah punya barcode kris. Bapak ingin infak, Bapak sudah utarakan berapa besarnya. Terus Bapak hanya ingin menunjukkan saja. Di sini bisa dilakukan, bisa. Tapi untuk kali ini gagal, Bapak. Kenapa? Karena untuk bisa masuk ke barcode-nya Masjid Agung, kita gunakan handphone. Nah, handphone ini buat kita semua anak-anak muda. Kita harus punya yang namanya e-wallet. Salah satunya. Yang paling gampang nih. Semua kita sudah divaksin, punya Peduli Lindungi, punya link Peduli Lindungi kan, aplikasi itu. Nah, itulah syarat ketika Anda mau ke mall, betul ya? Mau naik pesawat, mau pergi kemana-mana, kalau tidak punya Peduli Link, Anda ke satpam tidak bisa. Mau naik pesawat tidak bisa. Paham? Di reject, ditolak. Si Agun hari ini ditolak. Rek nyumbang 5 juta, tidak bisa. Anda tidak punya seperti yang Peduli Link. Ngerti? Nah, jadi Anda datanglah ke Bank Jabar. Nih, saya himbau semua anak muda. Bikinlah nomor rekening di Bank Jabar, jelas ya. Setelah itu minta ke Pak Indra, ya apa namanya, fasilitas untuk. Jadi saya contohkan, minta seperti ada Peduli Lindung di handphone kita. Nah, di Ciamis, ayah cilok, ayah cicilan dia cekrek, tapi hati-hati. Kenapa? Karena uang yang kita gunakan itu akan berkurang dari rekening tabungan yang ada di bank. Jadi kalau rekeningnya kosong, ya malah sudah dicekap ke hartos sadayana supaya Bapak ulah waduh disaksikan Ibu Nok dari dinas, disaksikan Pak Darjana, disaksikan Pak Indra, orang ke Payun Sadayana mempraktekkan bagaimana uang 5 juta saya bisa lancar. Ya, saya minta tolong minjok pakai alatnya Pak Darjana, ya ngerti ya? Jadi Sri sudah ada. Nah, jadi ini pakai punya Pak. Oh, Bapak sudah punya? Punya Bapak, punya kamu? Punya. Mudah-mudahan Bapak jadi yang panggilnya. Ya, jelas ya. Jadi dibikinkan. Jadi Bapak terbuka utang. Jadi Bapak, ya Ibu Sri ini TA saya. TA saya tidak pernah pegang uang. Betul, boleh ditanya. Uang saya, rekening saya, ini dia. Jadi maka dipraktekkan untuk transaksi infak atas nama Pak Agun sebesar 5 juta untuk Masjid Agung. Kan gini ya. Nah, udah masuk. Nah, betul kan? Tinggal tulis angkanya. Nah, kalau tulis angkanya, Bapak tinggal mana? Nah, 5
1, 2, 3. 1, 2, 3. Betul kan? Nah, oke. Mana selesainya mana? Oh, itu udah terkirim ya? Ya, tulisan kirim. Kirim ya. Berkurang duitnya tuh. Ya, ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ada kodenya. Ada kodenya tuh. Dia ada batur soalnya. Alhamdulillah. Lolos. Nah, ini pembayaran 5 juta rupiah cash hari ini tanggal 17 September untuk ngambil tulisannya di atas berhasil. Alhamdulillah. Nah, lanjutkan. Pas dicontohan Bapak Kesepuluhan turun Pak Agung pas kami Masjid Agung pengen terpilih dari bikin jadi tak Masjid Agung kan turun cek rekeningnya oh iya kosong dan untuk khusus untuk masjid tidak ada potongan, tidak ada biaya administrasi muklis sakit tuh oke pengelola Masjid Agung tos aya dina rekeningna di abdi aya namina internet banking. Cenah Masjid Agung teh ada kegiatan naon, biasa. Pengurus masjid teh kudu ngantri kapal. Bade ngahadekeun ngeser peran, pantun transfer ke tokona atau nanti dibayarkeun melalui kris biasa. Dan apa yang tadi sudah disimulasikan dalam pemberian pengeluaran infak tadi dari Pak Agung itu bisa dilakukan oleh ibu bapak sekalian selaku pelaku UMKM. Jadi negara teh lamun ayeuna 5 juta digotong nang murah. Asup kana mobil risiko, KWC uang beungit. Ari ku HP ngungkul mah dijaga nage geus sababaraha nu namina barrier atau protection. Muka HP kadang lewat print screen atau napi pola ketika udah pola masuk ke program OPPO atau GoPay atau DigiCash-nya harus menggunakan kode. Ketika harus pembayaran ada muncul nama Masjid Agung merchant, validasinya harus dilakukan sendiri oleh orangnya. Jadi udah 4 kali kode ketika orang menemukan HP orang lain yang isinya virtual money. Jadi insya Allah lebih aman. Ayo dompet mah poho asup KWC kulantaran dari jimatnya ditenang di luar. Lek 5 lengkah, yuk disengit. Ketika kapan hidup di mana? Ternyata artosnya pas di ayah ada di almukan dompet nama. Ayah HP mah kemudian resikonya lenyit HP biasa diblokir atau kumat. Tapi apa yang ada di isinya itu kan bisa aman, termasuk uang elektronik. Insya Allah di BJB juga mau pakai DigiCash atau bisa dengan hanya membuka rekening kemudian pasti diinstalkan yang namanya BJB Digi, itu juga udah bisa mentransfer dengan tapping, dengan scan barcode seperti ini. Gitu. Itu saja mungkin hatur nuhun atas kesempatannya. Terima kasih. Mudah-mudahan Bank BJB bisa hadir memberikan solusi-solusi digital khususnya untuk UMKM Kabupaten Ciamis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian untuk penyerahan akan diserahkan langsung oleh Ring Foundation, yaitu yang terhormat Bapak Muhammad Ijudin MPD. Untuk yang pertama, sederhana diserahkan langsung kepada yang terhormat Dr. Andes Agung Gunanjar, Sudarsa BC IP MSI. Oke, siap ya. 1, 2, 3, lagi. 1, 2, 3. Untuk segera mata yang kedua, diserahkan langsung kepada yang terhormat
Bapak Darjana. Karya Penten ada anak yang kurang mampu dan punya kreativitas dan Satu, dua, tiga, udah. Ya, non. Inilah posisi pemberian cenderamata dari Rings Foundation Oke, siap ya. pada pimpinan Bank Indonesia perwakilan Tasikmalaya. Lagi, 1, 2, 3. Oke, udah. Oke, satu lagi ya. Siap. Lihat kamera, 1, 2, 3. Lagi ya, 1, 2, 3. Udah. Untuk cenderamata yang terakhir diserahkan langsung kepada perwakilan dari Dinas Koperasi. Geser ke kiri, Bu. Geser ke kiri. Kiri. Terus. Oke. Udah ya. Siap, lihat kamera, 1, 2, 3. Oke, lagi. 1, 2, 3. Udah. Foto kebarengan ya. Ya. Kita foto bersama mungkin yang terakhir ya. Untuk selanjutnya mohon berkenan untuk melakukan sesi foto bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim amin ya rabbal alamin. Rabbi anni maghlubun fantasir, Rabbi inni madlumun fantasir, Rabbi inni dhalamtu nafsi dhulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Wa bil fathi ya fattahu faftah qulubana likashfi khafiyyi bil qulubi takhabat. Wa bil fathi ya fattahu faftah qulubana likashfi khafiyyi bil qulubi takhabat. Wa bil fathi ya fattahu faftah qulubana likashfi khafiyyi bil qulubi takhabat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.